Tapi kalau kita lihat dari program-programnya Pak Anies ya Pak, ini menarik ya. Apalagi audiens kita ini kan banyak pengusaha, UMKM, desain, agensi, macam-macam. Jakarta adalah isinya UMKM. Ya. Kalau bicara tentang proporsi pelaku, maka bisa kita bilang 98% adalah ekonomi mikro. Jakarta? Iya, Jakarta. Bukan di kota-kota second city gitu ya? Enggak ya, Jakarta itu kelihatan yang gede, tapi angkanya secara jumlah. Tapi secara penguasaan sumber ekonomi, nah yang 2% lebih gede. Oke. Raksasa mereka. Ya. Kalau dari sisi jumlah pelaku, karena itu kita harus memberikan kesempatan. Prinsip yang saya sampaikan kepada semua adalah kita tidak boleh memusuhi yang besar. Kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Keren. Jadi yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil harus tumbuh. Bukan mindsetnya kita ini kadang-kadang musuhin yang besar supaya yang kecil tumbuh. Bukan, yang besar tumbuh besar, tapi jangan yang kecil dibiarin kecil. Karena mindsetnya gini Pak kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Ya itu lagunya Rhoma Irama dulu ya. Iya. Jadi kita harus adil aja. Bahwa yang kecil itu kenapa kecil? Sebagian bukan karena mereka tidak mau kerja keras, sebagian karena aturan yang ada tidak membuat mereka bisa tumbuh. Aturan yang ada menghambat kesempatan mereka. Dan kadang-kadang itu adalah hal yang sifatnya konsekuensi tak disadari, bukan konsekuensi yang disengaja. Nah, yang memimpin harus memperhitungkan konsekuensi yang disadari dan konsekuensi yang tidak disadari. Harus. Contohnya? Gini, waktu saya mulai bertugas, waktu itu ada kebijakan melarang motor masuk Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Ingat? Ingat. Siapa takut hilang? Kenapa itu? Ya, untuk alasannya macam-macam lah. Tapi saya ngomong implikasinya aja. Apa implikasinya ketika motor tidak boleh masuk ke dua jalan itu? Maka produk mikro UMKM nggak bisa diantar ke dua tempat itu pakai motor. Ini contoh ilustrasi nyata nih, sebagai konsekuensi yang tidak diduga, tidak dipikirkan. Yang kecil nggak bisa gede, yang besar tambah gede. Sekarang bayangkan dalam satu hari di Jalan Jenderal Sudirman ada pengantaran waktu itu, apalagi sekarang, waktu itu 500.000 pengantaran per hari. Data dan trafiknya tuh ya? Iya, data dari mana ya? Karena kita ada data dari perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa delivery. Mereka tuh pengantaran dengan motor itu 500.000 kali. Bayangkan dalam satu bulan 1,5 juta pengantaran. Apa yang diantar? Makan siang, snack, kue, makan malam, pesanan-pesanan segala macam tuh yang pada kerja di sekitar situ. Kemudian pesan alat tulis, pesan macam-macam tuh. Coba bayangkan ketika sebuah kebijakan tidak memikirkan siapa dapat apa, berapa besar, di mana, kapan. Selesai. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita mengatakan UMKM itu harus dipikirkan, maka bukan cuma soal UMKM-nya saja, tapi kebijakan-kebijakan lain yang punya implikasi kepada UMKM. 500.000 per hari itu kan kita berapa ratus ribu keluarga yang membutuhkan itu, yang berproduksi, yang barangnya nggak bisa diantar dengan menggunakan motor. Dan kalau diantar harus pakai mobil, bisa kebayang bukan ongkosnya? Berat, kosnya tinggi. Exactly. Jadi waktu itu kita cabut aturan itu dan tidak boleh, sehingga motor boleh tetap ke Jalan Sudirman, motor boleh ke Jalan Tamrin. Supaya apa? Supaya yang kecil jadi besar. Tanpa mengecilkan yang besar. Kan kita tidak memusuhi yang besar, nggak apa-apa. Tapi yang kecil jangan kita bonsai kecil terus dengan kebijakan-kebijakan yang
kita tidak perhitungkan implikasinya kepada yang kecil apa. Ya. Oh, ini dasarnya. Nah, kebanyakan juga belum tentu mereka yang kecil itu sadar. Nggak apa-apa. Karena tugas kita itu adalah menghadirkan kebijakan yang berkeadilan. Mereka sadar, alhamdulillah. Mereka tidak juga nggak apa-apa. Tapi di hadapan pertanggungjawaban kita nanti, pada diri sendiri, pada keluarga, pada Allah, kita bisa katakan bahwa ini kita kerjakan untuk keadilan. Oke. Nah, itu contoh. Jadi kembali tadi pertanyaan Bung Dery. Contohnya apa itu kebijakan yang membuat yang kecil? Nah, contohnya ini, kebijakan-kebijakan yang tanpa disadari. Kemudian yang kedua, misalnya, ketika mengurus izin untuk usaha kecil. Di Jakarta ini usaha kecil itu di rumah. Iya. Bagi ada online dan segala macam kan? Ya, zonasi kita, aturannya membuat mereka hanya bisa berusaha di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Oh benar. Zona-zona yang sudah ditentukan. Betul. Ada papan atau saya pernah baca? Wih, mana-mana. Sehingga ketika mengurus izin nggak dapat izin. Kenapa? Karena zonanya bukan zona usaha. Oke. Sekarang kita ubah kebijakan itu. Kenapa? Karena banyak sekali usaha rumahan yang mereka tidak melakukan transaksi di situ. Dan melakukan, misalnya gini, dulu dibuat larangan itu karena semua kegiatan perekonomian itu transaksinya face to face, offline. Iya. Kalau sekarang transaksinya ini online. Di dapur, mereka bikin di garasi, mereka bikin, kemudian barangnya dikirim. Tidak ada customer yang datang ke tempat itu. Betul. Nggak ada. Jadi tidak mengganggu traffic di sana, tidak mengganggu suasana tempat di sana, nggak, karena bukan, ini usaha kecil, usaha mikro yang tidak ada implikasinya ke lingkungan. Oke. Nah, jadi kita ubah semua wilayah kecuali yang memang dipakai untuk lahan hijau, kawasan hijau, itu nggak bisa. Oke. Tapi yang lainnya boleh. Jadi sekarang di Jakarta, praktikly dimanapun bisa mendapatkan izin usaha. Oke, ini kalau saya lihat gini Pak Anies, berarti mindset yang, koreksi kalau saya salah ya Pak ya, yang Bapak usung ini adalah mirip-mirip juga kayak pengusaha. Artinya pengusaha kan gimana caranya menyelesaikan masalah dan memberikan solusi. Kan itu tuh biasanya tuh. Ya kita lihat lagi lah misalnya, tahulah mungkin Mas Menteri Nadiem yang bikin Gojek apa segala macam kan, oh dulu mungkin begini ceritanya atau dan lain sebagainya lah, para founders atau startup founder. Artinya memang sama seperti ini namanya, kasih solusi. Jadi kita melihat bahwa salah satu hambatannya itu. Apa sih implikasinya ketika mereka tidak bisa dapat izin usaha? Maka mereka tidak bisa mendapatkan akses financing. Itu yang paling terasa. Yang kedua, mereka tidak bisa masuk ke platform-platform marketplace yang besar. Bisa. Lalu apa langkah kita? Langkah kita adalah dengan mempermudah, prosedurnya dibuat simple. Semua wilayah dimungkinkan untuk berkegiatan mikro. Bukan hanya itu. Kita mengirimkan petugas mendatangi usaha-usaha yang sudah beroperasi dan memberikan izin. Ya, jadi dijemput gitu ya? Datangin ya? Oke. Jadi ada yang mengurusnya di kelurahan. Itu ya, Bung Dery, waktu saat-saat pemberian itu mengharukan sekali. Saya datang ke kelurahan, menyaksikan antrian panjang ibu-ibu dengan bawa anak mengurusi UMK. Mereka selama ini punya usaha, tapi nggak punya izin. Pada ngantri itu bawa anak-anaknya. Dan untuk saya datang gimana? Wah, alhamdulillah Pak, sekarang saya punya izin. Sekarang saya nanti bisa dapat NPWP. Kemudian dengan itu mereka bisa marketplace. Lalu mereka tersambung dengan pasar yang besar. Kalau punya pasar yang besar, berarti customer mereka bisa dari mana-mana. Oh iya, jelas. Nah, benarkah data analis memperoleh penghasilan mulai dari 16.500.000 per bulan? Iya. Bisakah data Roda ekonomi putar tuh. Itu yang datang mengurus. Kemudian yang sudah punya usaha, ada macam-macam, ada yang kaki lima, ada yang datangin satu-satu. Dan ketika itu didatangi, sebagian di awalnya memang resisten. Karena ketika petugas datang itu kebiasaannya kan petugas mengusir.
bukan petugas mengasih izin. Wah iya. Mana ada petugas datang ngasih izin. Behaviornya begitu lagi deh. Jadi ketika ada itu mereka langsung, aduh, kami udah lama di sini Pak. Bukan, kami udah datang mau ngasih izin. Wow. Jadi kalau ditanya Anda punya izin belum? Kami udah lama Pak di sini gitu. Panik dia dong, insecure. Enggak, ini mau kasih izin. Jadi kasih izin. Dan kemudian usaha-usaha itu pada punya izin. Saya beri contoh, ini ilustrasi anekdotal, tapi true story. Kejadiannya di sekitar Pasar Jumat. Saya naik sepeda, kemudian sekitar jam 9 malam, saya berhenti di warung pecel lele. Di warung pecel lele itu saya pesan, duduk. Nggak datang-datang itu pesanan saya. Oke. Terus akhirnya saya minta tolong sama staff, tolong dong tanyakan, kok lama sekali nggak datang-datang. Padahal kita lihat dia bikin, Oke. tapi nggak diantar-antar ke kita gitu. Dan di situ nggak ada customer lain gitu. Oke. Terus pemiliknya datang, Pak Gub minta maaf sekali Pak Gub. Sebentar Pak Gub, ini lagi nyelesain pesanan online. Oh ya. Ya. Saya lihat di samping warung itu ada ojek-ojek banyak. Ya. Tapi saya membayangkan itu kayak pangkalan aja, pada nongkrong. Ternyata ojek-ojek ini lagi nunggu pesanan diantar. Oke. Jadi dia lokasinya adalah pinggir jalan, tapi customernya virtual. Kejangkau. Kenapa? Nah, terus dia tak bilang, karena dia punya IUMK, dia punya NPWP, dia kesambung sama marketplace. Jadi orang-orang yang sekitar sana, kalau pada pesan pecel lele, sekarang pesannya virtual aja, nggak usah datang ke sini, diantar. Oke. Nah, itulah. Ini nggak kebayang sih kalau memang ternyata peraturannya nggak dibikin sedemikian rupa sehingga mereka juga nggak ketika kita berkembang. bicara membesarkan yang kecil, maka kita harus lihat pada diri kita sendiri. Apa di pemerintah yang membuat yang kecil itu kecil terus? Kan kita sering ketemu sebuah warung, tanya, Bu udah berapa lama? Alhamdulillah Pak, udah 25 tahun. Di mana? Di sini Pak, 25 tahun. Lah, artinya stagnansi kan? Kita lihat kan, wih, luar biasa Ibu, konsisten 25 tahun. Bukan, 25 tahun ini artinya stagnan di situ. Oke. Kan kalau 25 tahun dia udah punya tempat baru, udah punya pembesaran, nah berarti tumbuh. Nah kalau 25 tahun di tempat yang sama, kita harus bilang pada diri kita sendiri, apa yang salah dari kami di pemerintah? Sehingga usaha dia 20 tahun cuma segini. Tanya, Bu, kenapa ada pengakses permodalan? Tidak. Sewanya gimana? Bantuannya apa yang bisa dikerjakan? Sehingga dia bisa tumbuh. Semua entrepreneur itu nature-nya mau tumbuh. Tumbuh ekspansi. Pastilah. Kehebatan entrepreneur itu kan ini. Kemampuan dia melihat kesempatan. Ya. Dan kemampuan dia menerjemahkan kesempatan itu menjadi kenyataan-kenyataan baru. Oke. Perubahan, perbaikan. Itulah entrepreneur. Ya. Makanya tidak ada entrepreneur yang pesimistik. Pasti entrepreneur itu optimistik. Iya. Nggak ada entrepreneur pesimistik. Itu optimistik. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan ekosistem yang membuat mereka tumbuh. Nah, tugas pemerintah itu numbuhkan ekosistem itu. Lihat apakah regulasinya ada yang merepotkan. Lihat apa regulasi lah nomor satu. Sesudah itu biarkan mereka tumbuh dengan pasar. Nah, artinya kalau regulasi memang di